Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat berjumpa dan bertatap muka kembali walaupun hanya melalui Zoom meeting ini. Namun walaupun begitu, semoga tidak mengurangi rasa semangat kita dalam menjalani perkuliahan. Semoga dimanapun kita berada selalu ada dalam keadaan sehat walafiat tentunya. Yang terhormat kepada dosen pengampu kami dari mata kuliah Telaah Kurikulum dan Kapita Selekta BKSMA, yaitu Ibu Wilianopianti MPD, yang alhamdulillah kabar gembiranya telah sampai kepada kita semua. Pada minggu kemarin Ibu telah melangsungkan pernikahannya. Mari kita sama-sama doakan semoga keluarga Ibu menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Siti Sophia dengan NIM 19010132 dari B1 2019. Di sini saya dan rekan-rekan saya yang lain akan menyampaikan materi tentang standar kompetensi kemandirian peserta didik SMA. Materi pertama yaitu tentang pengertian standar kompetensi dan pengertian kompetensi dasar akan dibawakan oleh Teh Sapti Rohaini dengan NIM 19010015. Selanjutnya yaitu tentang pengertian SKKPD akan disampaikan oleh Teh Widya Nur Arisma dengan NIM 19010106. Di sini Teh Widya juga akan membahas aspek perkembangan individu. Selanjutnya yaitu saya sendiri yang akan membantu Teh Widya untuk membahas materi tentang aspek perkembangan individu. Dan yang terakhir yaitu tentang tujuan SKKPD akan dibahas oleh rekan saya yaitu Kang Jalaluddin dengan NIM 19010044. Agar mengefektifkan waktu, mari kita langsung saja kepada pembahasan materi yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sapti Rohaini. Di sini saya akan menjelaskan pengertian standar kompetensi. Standar kompetensi merupakan perumusan tentang kemampuan yang harus dimiliki seseorang untuk melakukan suatu tugas atau pekerjaan yang didasari atas pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja sesuai dengan unjuk kerja yang dipersyaratkan. Nah, standar kompetensi dalam mata pelajaran adalah deskripsi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dikuasai setelah peserta didik mempelajari mata pelajaran tertentu pada jenjang pendidikan tertentu pula. Nah, dalam Permendiknas nomor 23 tahun 2006 telah dirumuskan standar kompetensi lulusan atau disingkat SKL yang harus dicapai oleh peserta didik melalui proses pembelajaran berbagai mata pelajaran tertentu. Nah, namun yang sangat disesalkan itu dalam Permendikmas sama sekali tidak memuat standar kompetensi yang harus dicapai oleh peserta didik dalam pelayanan bimbingan dan konseling. Nah, oleh karena itu, ABKIN atau Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia berinisiatiflah merumuskan standar kompetensi yang harus dicapai oleh peserta didik jenjang SD sampai perguruan tinggi. Nah, dalam bimbingan dan konseling, standar kompetensi disebut standar kompetensi kemandirian atau SKK. Selanjutnya, pengertian kompetensi dasar. Kompetensi dasar merupakan pengetahuan, keterampilan, dan sikap minimal yang harus dicapai oleh peserta didik untuk menunjukkan bahwa peserta didik tersebut telah menguasai standar kompetensi yang telah ditetapkan. Contohnya dalam aspek perkembangan ada landasan hidup religius nih. Nah, tindakannya itu kan siswa melaksanakan ibadah atas keyakinan sendiri disertai sikap toleransi, sehingga kompetensi dasarnya itu siswa mampu bersikap toleransi terhadap keyakinan dalam melaksanakan ibadahnya masing-masing. Selanjutnya yaitu pengertian SKKPD. Standar kompetensi kemandirian peserta didik atau disingkat SKKPD adalah standar kompetensi yang harus dicapai oleh peserta didik mulai tingkat dasar atau SD sampai PT perguruan tinggi. Dalam Permendiknas nomor 23 2006
telah dirumuskan standar kompetensi lulusan atau SKL yang harus dicapai peserta didik melalui proses pembelajaran berbagai mata pelajaran. Namun, sungguh sangat dikesalkan, dalam Permendiknas tersebut sama sekali tidak memuat standar kompetensi yang harus dicapai peserta didik melalui layanan bimbingan dan konseling. Oleh karena itu, Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia atau ABKIN mengambil inisiatif untuk merumuskan standar kompetensi yang harus dicapai oleh peserta didik mulai tingkat SD sampai dengan perguruan tinggi dalam bentuk naskah akademik untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan Depdiknas dalam menentukan kebijakan pelayanan bimbingan dan konseling di Indonesia. Dalam konteks pembelajaran, standar kompetensi ini disebut standar kompetensi lulusan atau SKL, sementara dalam konteks bimbingan dan konseling standar kompetensi yang dikenal dengan istilah standar kompetensi kemandirian atau SKK, yang di dalamnya mencangkup 10 aspek perkembangan individu, yaitu SD dan SLTP, dan untuk SLTA dan PT yaitu ada 11 aspek perkembangan individu. Yang pertama yaitu landasan religius. Untuk tatarannya dalam pengenalannya mempelajari perihal ibadah, tentang ibadah. Untuk akomodasinya yaitu mengembangkan pemikiran tentang kehidupan beragama. Untuk tindakannya yaitu melaksanakan ibadah atas keyakinan sendiri disertai sikap toleransi. Komponen karakter ke-13-nya yaitu religius. Yang kedua yaitu landasan perilaku etis. Dan untuk pengenalannya yaitu mengenal keragaman sumber norma yang berlaku di masyarakat. Untuk akomodasinya yaitu menghargai keragaman sumber norma sebagai rujukan pengambilan keputusan. Untuk tindakannya yaitu berperilaku atas dasar keputusan yang mempertimbangkan aspek-aspek etis. Untuk karakter ke-13-nya yaitu jujur. Ketiga yaitu kematangan emosi. Pengenalannya yaitu mempelajari cara-cara menghindari konflik dengan orang lain. Akomodasinya yaitu bersikap toleran terhadap ragam ekspresi perasaan diri sendiri dan orang lain. Dan untuk tindakannya yaitu mengekspresikan perasaan dan cara-cara yang bebas, terbuka, dan tidak menimbulkan konflik. 4 yaitu kematangan intelektual. Dalam pengenalannya yaitu mempelajari cara-cara pengambilan keputusan dan pemecahan masalah secara objektif. Untuk akomodasinya yaitu menyadari akan keragaman alternatif keputusan dan konsekuensi yang dihadapinya. Untuk tindakannya yaitu mengambil keputusan dan pemecahan masalah atas dasar informasi atau data secara objektif. Ke-13-nya yaitu kreatif, rasa ingin tahu, gemar membaca. Yang kelima yaitu kesadaran tanggung jawab sosial. Untuk pengenalannya yaitu mempelajari keragaman interaksi sosial. Akomodasinya yaitu menyadari nilai-nilai persahabatan dan keharmonisan dalam konteks keragaman interaksi sosial. Untuk tindakannya yaitu berinteraksi dengan orang lain atas dasar kesamaan. Dan untuk ke-13-nya yaitu toleransi, demokratis, semangat kebangsaan, peduli lingkungan, serta peduli sosial. Dalam aspek kesadaran tanggung jawab sosial itu, peserta didik mampu mengetahui cara berkomunikasi yang baik dan dapat memahami dan menerapkan nilai-nilai kehidupan di masyarakat. Yang keenam yaitu kesadaran gender. Untuk pengenalannya yaitu mempelajari perilaku kolaborasi antar jenis dalam ragam kehidupan. Untuk akomodasinya yaitu menghargai keragaman peran laki-laki atau perempuan sebagai aset kolaborasi dan keharmonisan hidup. Untuk tindakannya yaitu berkolaborasi secara harmonis dengan lain jenis dalam keragaman peran. Sekian, selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menyambung materi yang sebelumnya telah disampaikan oleh Teh Widya Nur Arisma, yaitu tentang aspek perkembangan individu. Di sini, di poin ke-7 yaitu ada pengembangan diri, yang dimana pengenalannya yaitu mempelajari keunikan diri dalam konteks kehidupan sosial. Akomodasinya menerima keunikan diri dengan segala kelebihan dan kekurangannya, lalu tindakannya menampilkan keunikan diri secara harmonis dalam keragaman. Lalu di poin ke-8 ada perilaku kewirausahaan atau kemandirian perilaku ekonomi. Di sini pengenalannya yaitu mempelajari strategi dan peluang untuk berperilaku hemat, ulet, sungguh-sungguh, dan kompetitif dalam keragaman kehidupan.
Lalu untuk akomodasinya yaitu menerima nilai-nilai hidup hemat, ulet, sungguh-sungguh, dan kompetitif sebagai aset untuk mencapai hidup mandiri. Dan tindakannya yaitu menampilkan hidup hemat, ulet, sungguh-sungguh, dan kompetitif atas dasar kesadaran diri sendiri. Lalu di poin ke-9 itu ada wawasan dan kesiapan karir. Di sini pengenalannya yaitu mempelajari kemampuan diri, peluang dan ragam pekerjaan, pendidikan, dan aktivitas yang terfokus yang mengembangkan alternatif karir yang lebih terarah. Lalu untuk akomodasinya yaitu internalisasi nilai-nilai yang melandasi pertimbangan pemilihan alternatif karir. Untuk tindakannya itu sendiri yaitu mengembangkan alternatif perencanaan karir dengan mempertimbangkan kemampuan, peluang, dan ragam karir. Selanjutnya di poin ke-10 yaitu tentang kematangan hubungan dengan teman sebaya. Di sini pengenalannya yaitu mempelajari cara-cara membina dan kerjasama dan toleransi dalam pergaulan dengan teman sebaya. Lalu akomodasinya apa? Di sini akomodasinya adalah menghargai nilai-nilai kerjasama dan toleransi sebagai dasar untuk menjalin persahabatan dengan teman sebaya. Tindakannya yaitu mempererat jalinan persahabatan yang lebih akrab dengan memperhatikan norma yang berlaku tentunya. Lalu untuk poin ke-11 yaitu ada aspek perkembangan kesiapan diri untuk menikah dan berkeluarga. Di sini pengenalannya yaitu mengenal norma-norma pernikahan dan berkeluarga. Lalu untuk akomodasinya sendiri itu menghargai norma-norma pernikahan dan berkeluarga sebagai landasan bagi terciptanya kehidupan masyarakat yang harmonis. Untuk tindakannya itu sendiri yaitu dapat mengekspresikan keinginannya untuk mempelajari lebih intensif tentang norma pernikahan dan berkeluarga. Mungkin sekian dari saya, semoga dapat dipahami dan bermanfaat tentunya. Mohon maaf apabila ada yang kurang jelas untuk disampaikan. Selanjutnya materi tentang tujuan dari SKKPD ini sendiri yang akan disampaikan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya tadi. Nah, teman-teman, Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia atau ABKIN mengambil inisiatif nih untuk merumuskan standar kompetensi yang harus dicapai oleh peserta didik, mulai dari tingkat SD sampai dengan perguruan tinggi dalam bentuk naskah akademik untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan oleh Depdiknas dalam menentukan kebijakan pelayanan bimbingan dan konseling di Indonesia. Nah, dalam konteks pembelajaran standar kompetensi ini disebut juga standar kompetensi lulusan atau SKL. Nah, sementara dalam konteks bimbingan dan konseling, standar kompetensi yang dikenal dengan istilah standar kompetensi kemandirian atau SKK yang di dalamnya mencakup 11 aspek perkembangan. Kalau di SMA, kalau di bawah SMA, SD atau SLTP itu ada 10 aspek perkembangan. Nah, yang sudah dijelaskan oleh teman kita tadi 11 aspek perkembangannya, yang nomor 11 itu khusus untuk yang ada di tingkat SMA, yaitu yang 11 itu kesiapan diri untuk menikah dan berkeluarga. Itu hanya untuk di SLTA. Nah, dari masing-masing aspek perkembangan itu memiliki 3 dimensi tujuan. Yang pertama, pengenalan, pengetahuan, dan pemahaman tentang aspek dan tugas perkembangan standar kompetensi itu yang harus dikuasai nih oleh peserta didik. Nah, yang kedua, akomodasi, yaitu memperoleh pemaknaan dan internalisasi atas aspek dan tugas perkembangan standar kompetensi ini yang harus dikuasai juga. Nah, yang ketiga, tindakan perilaku nyata dalam kehidupan sehari-hari dari aspek dan tugas perkembangan dari standar kompetensi ini harus dikuasai juga. Jadi ketiga-tiganya itu harus dikuasai. Nah, aspek perkembangan dan beserta dimensinya itu disusun sedemikian rupa dengan mengikuti dan diselaraskan dengan prinsip-prinsip, kaidah-kaidah, dan tugas-tugas perkembangan yang harus dicapai individu.
Nah, rumusan standar kompetensi Kementerian Peserta Didik pada sekolah lanjutan atas itu yang sudah tadi dijelaskan oleh teman-teman kita. Nah, selanjutnya ada tujuan SKKPD. Tujuan dari materi SKKPD ini adalah supaya peserta didik bisa mengetahui dan mengembangkan potensi dalam diri peserta didik serta dapat mengetahui perkembangan diri sendiri. Nah, salah satu aspek perkembangannya adalah tercapainya wawasan dan kesiapan karir peserta didik yang di dalamnya menyangkut 3 dimensi tujuan tadi, yaitu pada tahap pengenalan penyadaran, terus peserta didik mempelajari kemampuan dirinya, peluang, ragam pekerjaan, pendidikan, atau aktivitas yang terfokus pada pengembangan alternatif karir yang lebih terarah. Kemudian pada aspek akomodasi, peserta didik menginternalisasi nilai-nilai yang melandasi pertimbangan pemilihan alternatif karir. Dan pada aspek tindakan, peserta didik mengembangkan alternatif perencanaan karir dengan mempertimbangkan kemampuan, peluang, dan ragam karir yang ada. Nah, sekian dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semua materi dalam bahasan presentasi kali ini telah tersampaikan, mulai dari pengertian standar kompetensi, pengertian kompetensi dasar, pengertian SKKPD, hingga aspek perkembangan individu dan tujuan dari SKKPD ini sendiri. Dan tentunya saya juga teman-teman kelompok meminta bantuan kepada rekan-rekan semua, terkhusus kepada ibu dosen kami dalam mata kuliah ini, apabila ada materi yang kurang tepat untuk disampaikan, untuk diluruskan, karena kami semua masih dalam tahap pembelajaran dan masih butuh sekali banyak bimbingan. Terima kasih banyak kami ucapkan atas perhatiannya. Semoga kita semua mendapatkan manfaat dari presentasi yang telah kita lalui hari ini. Kami ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga puasa kita berjalan dengan lancar pada tahun ini dan tentunya dapat meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih banyak kami ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.